Salam, Bapak Ibu, Saudara Sidang Jemaat GPD Hermon, Kadimangat yang berada di rumah maupun yang berada di luar kota ataupun dimanapun saudara berada. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan-Nya kepada kita, perlindungannya, penjagaannya, sehingga sampai saat ini kita masih ada, kita masih hidup, masih bergerak, bernapas. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Kita patut naikkan puja-puji syukur kepada Tuhan. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk beribadah, walaupun saat ini ibadah dilakukan di rumah masing-masing, tetapi tidak mengurangi sukacita kita di dalam beribadah kepada Tuhan. Ibadah kali ini kita akan lakukan dengan sungguh-sungguh demi menyenangkan Tuhan. Apalagi di ibadah kali ini disertai perjamuan kudus. Sebelum kita akan makan minum perjamuan kudus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita akan dengarkan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara Sidang Jemaat yang berada di rumah, silakan sama-sama bangkit berdiri. Kita tundukkan kepala di hadirat Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas penyertaan, pemeliharaan, perlindungan-Mu bagi kami, sehingga sampai saat ini kami ada ini karena kemurahan-Mu. Kami bersyukur pula atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami dapat berkumpul beribadah, walaupun ibadah dilakukan di rumah masing-masing. Tetapi biarlah tidak mengurangi sukacita dan semangat kami Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Namun sebelumnya, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Sucikan dan kuduskan segenap hidup kami, agar kebenaran firman-Mu Tuhan tertanam dalam hati kami. Lewat firman-Mu kami mengerti pesan-Mu. Lewat firman-Mu kami mengerti isi hati-Mu. Lewat firman-Mu kami mengerti apa yang Engkau perintahkan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya ya Tuhan. Urapi juga seluruh jemaat yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami akan mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Semua yang percaya berkata, amin. Bapak Ibu Saudara yang di rumah, silakan duduk kembali. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, biarlah kita tetap semangat mencari Tuhan. Biarlah kita tetap bersukacita mencari Tuhan, beribadah memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adapun judul khotbah yang akan saya sampaikan kepada saudara pada kesempatan ini, sebelum kita makan minum perjamuan kudus, yang berjudul ibadah bukan hanya kewajiban, tetapi suatu kebutuhan. Sekali lagi judul khotbah kali ini, ibadah bukan hanya kewajiban, tetapi suatu kebutuhan. Baiklah, kita akan membuka dulu satu ayat dalam firman Tuhan di dalam kitab Keluaran pasal 23 ayat 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu
maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Yang percaya berkata, amin. Bapak, Ibu, Saudara, silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Ayat ini sudah tidak asing lagi. Ayat ini sangat populer dikhotbahkan di tempat-tempat ibadah, di gereja, bahkan di persekutuan-persekutuan. Tetapi kali ini kita akan dengarkan kembali ayat firman Tuhan ini, karena dari dalamnya kita akan mendapatkan pesan Tuhan. Kita akan mendapatkan, haleluya, isi hati Tuhan, apa yang harus kita lakukan sehubungan dengan ibadah yang kita akan simak bersama-sama. Sekali lagi, dengarkan pembacaan firman Tuhan. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, salah satu tujuan Allah menciptakan kita manusia, bahkan membebaskan, menyelamatkan kita manusia yang berdosa ini, agar kita umatnya dapat beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Kata ibadah dalam bahasa Ibrani disebut abudah. Kata ini serumpun dengan bahasa Arab, yaitu ibadah dan ibadat. Kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ibadah artinya berbakti, mengabdi atau melayani Allah yang didasari ketaatan untuk mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhkan diri dari segala larangannya. Yang percaya berkata, amin. Ketahuilah, zaman dahulu Allah pernah mengutus nabinya yang bernama Musa menghadap Raja Firaun. Tujuannya supaya umat Tuhan dapat melakukan ibadah atau beribadah kepada Tuhan. Di Mesir umat Tuhan tidak dapat beribadah kepada Tuhan. Yang ada hanya kerinduan. Tapi Tuhan tahu kerinduan mereka. Mereka rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi di Mesir umat Tuhan tidak dapat beribadah kepada Tuhan, karena di Mesir yang ada hanyalah ilah-ilah atau berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang yang ada di Mesir. Ketahuilah saudara, Tuhan tidak mengkehendaki umatnya terlibat dalam penyembahan berhala. Tuhan sangat melarang umat Tuhan menyembah berhala, bahkan Tuhan sangat membenci kepada orang-orang yang menyembah berhala. Yang patut disembah hanyalah Tuhan saja. Itulah sebabnya setelah Allah menyelamatkan umatnya dari Mesir, Allah memakai Nabi Musa untuk menyampaikan berbagai perintahnya kepada umatnya. Dan salah satu perintah yang disampaikan adalah tentang ibadah. Umat Tuhan harus beribadah kepada Tuhan, bukan kepada yang lain, bukan kepada berhala-berhala, bukan kepada patung-patung, bukan kepada pohon-pohon dan lain sebagainya, tetapi beribadah hanya kepada Tuhan. Perintah ini sangatlah penting untuk diperhatikan dan dilakukan oleh umat manusia umumnya dan khususnya oleh umat Tuhan. Umat Tuhan harus beribadah kepada Tuhan. Ketahuilah Bapak Ibu Saudara, perintah Tuhan tentang ibadah selain disampaikan oleh Nabi Musa, juga disampaikan oleh para nabi zaman dulu agar umat Tuhan beribadah kepada Tuhan. Perintah Tuhan tentang ibadah walaupun seringkali disampaikan
masih tetap relevan untuk disampaikan sampai saat ini. Beribadah kepada Tuhan tidak boleh diremehkan, tidak boleh sembarangan dilakukan, tetapi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh rasa hormat dan takut akan Tuhan. Sebab di tengah-tengah ibadah Tuhan hadir, sebagaimana firman Tuhan berkata di dalam Injil Matius pasal 8 ayat 18 ayat 20. Di sana dikatakan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Yang percaya katakan amin. Firman Tuhan juga berkata dalam kitab Mazmur pasal 2 ayat 11, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut akan Tuhan. Dan juga di dalam kitab Ulangan pasal 10 ayat 12, di sana dikatakan beribadahlah kepada Tuhan harus dengan segenap hati, harus dengan segenap hati dan segenap jiwa. Selaku orang beriman, kita harus belajar melakukan ibadah dengan cara yang benar dan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar satu tradisi, bukan karena kebiasaan, dan bukan hanya sekedar rutinitas, tetapi kita harus melakukan ibadah dengan benar dan dengan sungguh-sungguh. Karena inilah yang Tuhan perintahkan dan Tuhan kehendaki bagi kita. Satu sisi sangat bagus, orang telah memiliki kesadaran yang tinggi untuk melaksanakan ibadah, karena ia tahu itu suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Tuhan. Sebagaimana ayat firman Tuhan yang telah kita baca dan dengar tadi. Dikatakan, hendaklah kamu beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka rotimu akan diberkati dan penyakit akan dilalukan daripada kamu. Jadi kita wajib beribadah. Hendaklah satu kewajiban. Hukumnya wajib. Kewajiban tentang ibadah itu harus terus-menerus dibangun selama kita masih hidup. Sehingga ketika kita lakukan dengan penuh kesadaran, kewajiban ini akan naik kepada level menjadi kebutuhan. Menjadi kebutuhan, yaitu kita bukan hanya sekedar wajib beribadah, tetapi kita butuh ibadah. Kita butuh ibadah. Kita butuh ibadah, itu berarti kita butuh Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau kita memiliki konsep pemahaman seperti ini, Bapak Ibu Saudara, maka kita akan memiliki jiwa atau roh yang suka beribadah kepada Tuhan. Mengapa ada banyak orang Kristen di berbagai tempat seringkali meremehkan ibadah, mengabaikan ibadah, karena mereka tidak memiliki pemahaman yang benar terhadap ibadah. Mereka tidak memiliki jiwa atau roh suka beribadah kepada Tuhan. Mereka hanya sekedar memiliki pemahaman bahwa ibadah itu suatu kewajiban. Mereka tidak jadikan satu kebutuhan. Padahal selain satu kewajiban, kita jadikan satu kebutuhan. Kita butuh ibadah, kita butuh Tuhan. Yang memerintahkan ibadah adalah Tuhan. Di saat mereka ingat, orang yang memahami hanya sekedar kewajiban, tetapi di saat lain, ketika mereka lupa, mereka tidak melakukannya, mereka acuh tak acuh. Padahal firman Tuhan katakan di dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 25, dikatakan janganlah meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah seperti biasanya dilakukan oleh beberapa orang. Jadi sejak zaman dulu
Sudah ada kebiasaan orang-orang yang meninggalkan ibadah. Hal ini juga terjadi di akhir zaman ini. Ada begitu banyak orang-orang yang karena meremehkan ibadah, mereka suka meninggalkan ibadah. Padahal yang memerintahkan adalah Tuhan. Janganlah pernah meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah, saudara. Haleluya. Orang yang memiliki pemahaman bahwa ibadah bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi kebutuhan jiwa, maka mereka pasti akan, haleluya, orang yang hanya sekedar mengerti itu satu kewajiban, paling satu kebutuhan jiwa, maka mereka pasti tidak akan meremehkan, apatah lagi mengabaikan. Sekali lagi saya tekankan, orang yang memahami ibadah itu bukan sekedar kewajiban, tapi kebutuhan, maka mereka pasti tidak akan meremehkan, apatah lagi mengabaikan ibadah. Bapak, Ibu, Saudara, kita harus percaya di tengah-tengah kita beribadah, baik dalam jumlah sedikit orang maupun banyak, firman Tuhan berkata, Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Apabila dua tiga orang berkumpul, aku hadir sama tengah kita. Jadi kita percaya ketika kita ibadah, ada satu oknum yang luar biasa. Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, hadir di tengah-tengah ibadah. Orang yang memiliki pemahaman yang benar tentang ibadah, ia akan berusaha sekuat tenaga untuk setia dan aktif dalam menjalankan ibadah, walaupun dalam situasi dan kondisi apapun ia berada. Contohnya seperti kita saat ini. Kita semua sedang mengalami situasi dan kondisi yang sulit karena dampak dari pandemi COVID-19. Ini suatu tantangan bagi kita, bagi orang beriman. Masihkah kita memiliki jiwa dan semangat beribadah walaupun di tengah-tengah kesulitan? Mungkin saudara berkata, karena COVID-19 sekarang diberlakukan tanggap darurat, sehingga pemerintah menganjurkan segala kegiatan termasuk kegiatan ibadah harus dilakukan di rumah demi memutuskan mata rantai COVID-19. Melakukan ibadah di rumah tidaklah salah karena dalam keadaan darurat. Tidaklah salah dan tidak apa-apa karena dalam keadaan darurat. Toh untuk kebaikan kita bersama. Beribadah bersama di rumah. Selain karena anjuran pemerintah serta protokol kesehatan, itu tidak kebetulan. Itu tidak kebetulan diberlakukan. Melainkan Tuhan sedang memberikan pelajaran yang sangat berarti kepada kita umat Tuhan, kepada kita orang beriman, agar walaupun di rumah kita bisa belajar melatih diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan katakan di dalam kitab 1 Timotius pasal 4 ayat 7 bagian B, latihlah dirimu beribadah. Tuhan perintahkan kepada setiap kita orang beriman agar kita melatih diri sendiri untuk beribadah. Orang akan terbiasa melakukan ibadah kalau dia telah melatih. Awalnya melatih diri sendiri. Firman Tuhan katakan, latihlah dirimu. Latihlah dirimu. Memang untuk melatih diri sendiri tidak mudah, tetapi satu perjuangan untuk menyampingkan kepentingan pribadi demi mengutamakan Tuhan dalam bentuk beribadah kepada Tuhan. Latihlah dirimu beribadah sementara di rumah. Jadikanlah itu suatu pembelajaran dan pelatihan agar setiap keluarga bisa berkumpul di rumah, bisa berkumpul bersama-sama di rumah. Pelajaran yang sangat berarti setiap keluarga berkumpul di rumah. Sebab sebelum situasi sekarang ini yang kita alami,
Waktu-waktu yang lalu ada keluarga-keluarga tidak bisa berkumpul. Orang tua anak, istri suami mungkin karena kesibukan pekerjaan. Tetapi Tuhan izinkan situasi ini terjadi, ini satu pelajaran yang sangat indah, agar setiap keluarga dapat berkumpul di rumah. Berkumpul, melakukan berbagai kegiatan, termasuk berkumpul bersama-sama keluarga, beribadah kepada Tuhan, belajar dan melatih diri beribadah di rumah bersama-sama keluarga. Latihlah dirimu beribadah, sementara di rumah jadikanlah itu suatu pembelajaran dan pelatihan agar setiap keluarga bisa berkumpul, mengikuti ibadah bersama-sama. Dan jangan lupa Bapak Ibu Saudara, lakukanlah ibadah di rumah dengan kesungguhan hati dan penuh rasa hormat dan takut akan Tuhan. Layaknya saudara beribadah di rumah Tuhan atau di gereja. Jangan disepelekan. Sekalipun ibadah di rumah jangan disepelekan, tapi dihargakan, dilakukan dengan penuh rasa hormat dan takut akan Tuhan. Tuhan izinkan hal ini terjadi supaya kita benar-benar sadar bahwa betapa pentingnya beribadah kepada Tuhan. Kita harus sadar dan memohon ampun kepada Tuhan bahwa betapa sering kita meremehkan dan mengabaikan ibadah. Ketika kita sadar akan hal ini, serta mau kembali melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Sebagaimana Tuhan janjikan lewat ayat yang telah kita baca tadi. Hendaklah kamu beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka roti, makananmu, minumanmu akan diberkati, serta penyakit akan dijauhkan dari tengah-tengah kamu. Tuhan akan memberkati kepada orang-orang yang sungguh-sungguh melakukan ibadah kepada Tuhan. Berkat akan diberikan kepadanya, dan berkat yang Tuhan janjikan kepada orang yang sungguh-sungguh melakukan ibadah dengan penuh rasa takut dan hormat akan Tuhan, Tuhan memberikan berkat ganda. Yang pertama disebutkan, Tuhan akan memberkati roti makananmu. Ini tidak lain berbicara ekonomimu akan diberkati, akan dipulihkan, bahkan diberkati. Demikian juga berkat berikutnya, yang kedua, diberi kesehatan alias segala penyakit akan dijauhkan dari tengah-tengah saudara. Haleluya. Tuhan berjanji, dan setiap apa yang Ia janjikan Dia pasti genapi, asalkan kita responinya, kita lakukan ibadah dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Tuhan berkati ekonomi kita, Tuhan berkati kesehatan kita, penyakit akan dijauhkan daripada kita. Ini perlu kita perhatikan bersama-sama saudara. Walaupun kita sudah seringkali mendengar ayat ini, tetapi mari kita dengar dan perhatikan kembali, kita renungkan, dan mari kita lakukan. Haleluya. Jadi janganlah pernah meremehkan ibadah. Janganlah meninggalkan ibadah, karena perintah Tuhan. Kesimpulan untuk saudara sekalian renungkan, pernahkah Bapak Ibu Saudara meremehkan dan mengabaikan ibadah? Tundukkan kepala di hadirat Tuhan. Pernahkah Bapak Ibu Saudara meremehkan bahkan meninggalkan ibadah? Tanpa saudara sadari, sudah banyak kali saudara mengabaikan ibadah. Inilah saatnya saudara mengintrospeksi diri dan minta ampun kepada Tuhan, serta bertobat kepada Tuhan. Katakan di hadirat Tuhan, Tuhan, ampuni saya Tuhan. Betapa sering saya meremehkan ibadah, betapa sering saya mengabaikan atau meninggalkan ibadah. Padahal itu adalah perintah-Mu Tuhan. Karena kepentingan-kepentingan yang lain, kepentingan duniawi, kepentingan pribadi. Mari kita mau sadar betapa banyak waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Kita dapat memanfaatkan untuk melakukan segala aktivitas atau pekerjaan kita.
Tetapi ada waktu juga harus kita luangkan untuk Tuhan, yaitu beribadah kepada Tuhan. Mari, inilah saatnya saudara mengintrospeksi diri dan minta ampun serta bertobat kepada Tuhan dan membaharui kembali komitmen saudara untuk mau giat kembali beribadah kepada Tuhan dan melakukan segala perintah Tuhan serta mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ibadah bukannya sekedar ibadah kumpul-kumpul memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tapi mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan perintah Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang ada di rumah maupun dimanapun saudara berada, bangkit berdiri, kita akan haleluya persiapkan hati kita untuk makan minum perjamuan kudus. Ya Tuhan, tiba saatnya kami akan makan minum perjamuan kudus. Namun sebelum kami makan minum perjamuan kudus, di hadirat-Mu kami datang dengan kerendahan hati, memohon ampun kepadamu atas segala dosa-dosa dan kesalahan yang seringkali kami lakukan. Di antaranya seringkali kami meremehkan ibadah, bahkan mengabaikannya, meninggalkannya. Ampuni kami umat-Mu Tuhan. Ampuni kami umat-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan kami, agar kami berlayak makan minum perjamuan-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Terpuji nama-Mu. Kami akan makan minum perjamuan-Mu yang kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, angkatlah roti di tangan kanan saudara. Roti pertama di tangan kanan Bapak Ibu Saudara. Lebih tinggi dari saudara. Adakah saudara percaya bahwa roti yang ada di tangan Bapak Ibu Saudara adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Sebelum kita makan roti ini, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam, yaitu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari sama-sama kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Engkau rela berkorban mati di kayu salib demi menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Angkat pula anggur di cawan tangan kanan saudara ke atas. Adakah saudara percaya anggur di cawan tangan kanan saudara adalah persekutuan dengan darah Yesus? Sebelum kita minum anggur ini, dengarkan kembali firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang.
Mari sama-sama kita minum perjamuan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkatlah kedua tangan Bapak Ibu Saudara, sekalipun Bapak Ibu Saudara ada di rumah. Angkat tangan saudara, ungkapkanlah rasa syukur kepada Tuhan yang begitu baik kepada kita oleh kasih setianya, oleh kebaikannya. Ia telah rela berkorban mati di kayu salib, tubuhnya dipaku di sana, darahnya tercurah demi menebus menyucikan dosa kita. Sungguh besar kasih Tuhan yang telah dibuktikan lewat satu pengorbanan yang mulia. Dan ketahuilah, kasih Tuhan itu pula yang senantiasa menyertai kita, memelihara, melindungi kita, sehingga sampai saat ini kita ada. Ini karena kasih setia Tuhan. Dan sama-sama tunduk kepala di hadirat Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, kami patut naikkan syukur kepadamu atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami dapat berkumpul beribadah sekalipun dilakukan di rumah masing-masing. Namun di kesempatan yang sangat berharga, kami sudah memuji menyembah Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah makan minum perjamuan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hamba berdoa kepadamu, berkatilah seluruh jemaat yang berada di rumah mereka masing-masing ataupun mereka berada di tempat yang lain. Karena Tuhan tetap menyertai, menjaga, melindungi dan menyelamatkan dan memberkati mereka. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami satu hati berdoa buat bangsa dan negara yang kami cintai, Republik Indonesia. Mari Tuhan, pulihkan dan selamatkan bangsa kami. Kami mohonkan belas kasihan-Mu berlaku atas bangsa kami. Kami mohon kemurahan berlaku atas bangsa kami. Pulihkan bangsa kami Tuhan, selamatkan bangsa kami dari berbagai keterpurukan yang terjadi karena dampak dari pandemi COVID-19. Pulihkan Tuhan, selamatkan agar bangsa ini boleh bangkit kembali dari berbagai keterpurukan. Oleh sebab itu Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan bangsa kami, mulai dari dosa-dosa kami seluruh rakyat, sampai kepada dosa para pemimpin, sehingga Tuhan dari surga melihat dan berbelas kasihan, memulihkan dan menyelamatkan bangsa kami. Terima kasih banyak ya Tuhan, terpujilah nama-Mu buat selama-lamanya. Makasih Tuhan, hamba serahkan seluruh jemaat ke dalam tangan-Mu. Sepanjang minggu mendatang, jaga lindungi mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, sertai mereka, tolong mereka, berkati mereka. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan sanggup memulihkan segala keberadaan mereka. Tuhan sanggup menolong mereka. Tuhan sanggup memberkati. Tuhan punya banyak cara untuk menolong dan memberkati umat Tuhan. Segala puji, segala hormat dan kemuliaan bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan yang berada di rumah, angkatlah kedua tangan-Mu ke atas. Terimalah berkat damai sejahtera Allah Bapa di surga, kasih sayang Tuhan Yesus yang adalah juru selamat, pengentaran dan kekuatan dari kuasa Roh Kudus, menyertai, menolong, menguatkan kita menghadapi segala hal, sekaligus memberikan damai sukacita dalam kehidupan kita. Mulai saat ini sampai selama-lamanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Semua kita yang percaya berkata, amin. Demikianlah ibadah. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.